ompong mengerang rantau budal mandan nyusap. Tuyul gundul kesana kesini ngampet kendul. Genderuwo tela-telo tampak lo yo. Selangkong jalannya miring-miring edo yo. Belum selesai menaku nong cinong. Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong cinong. Ropak moyo pulang jalannya keloyoran. Kuni leta-lete mimpin Paris ngarep dewe. Parisane minggo. Berdirinya kelompok kami di sini yang akan menjelaskan tentang penyimpangan hukum handel yang dijelaskan oleh teman-teman saya di sini. Dalam kondisi normal, suatu persilangan monohibrid akan menghasilkan suatu fenotip dengan rasio 3:1. Sedangkan pada persilangan dihibrid menghasilkan fenotip 9:3:3:1. Maksudnya usul, saat percobaan serupa dilakukan oleh para ahli genetika di berbagai perlakuan, rasio fenotipnya tidak sesuai dengan hukum Mendel. Apakah artinya hukum Mendel ngaco atau bagaimana? Hal seperti itu ya teman-teman, karena pada kenyataannya di kehidupan tidak semua persilangan dapat menghasilkan rasio fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel. Hal ini umumnya disebabkan oleh gen-gen yang mempunyai gen lain yang mempengaruhi gen lain. Meskipun terdapat berbagai penyimpangan, rasio fenotipnya masih satu pada kaidah hukum Mendel, sehingga fenomena ini disebut penyimpangan semu hukum Mendel oleh para ahli. Jenis-jenis penyimpangan hukum Mendel: epistasis, hipostasis. Pada epistasis hipostasis ini terjadi peristiwa di mana gen dominan menutupi gen dominan lain yang bukan alelnya. Epistasis merupakan faktor pembawa sifat yang menutupi penampakan pasangan alel lainnya. Sedangkan hipostasis merupakan faktor pembawa sifat yang tertutupi penampakannya oleh pasangan alel lainnya. Contoh, epistasis hipostasis adalah persilangan antara gandum berkulit biji warna hitam dengan gandum berkulit biji berwarna kuning. Jika H besar adalah kulit biji berwarna hitam, H kecil kulit biji berwarna putih, H besar kulit biji berwarna kuning, dan H kecil kulit biji berwarna H kecil disilangkan dengan H kecil H besar dengan gametnya H besar H kecil dan H kecil H besar. F1-nya adalah H besar H kecil biji berwarna hitam. Setelah disilangkan, F1 dengan F1 lainnya akan menghasilkan perbandingan fenotip F2 dengan kulit biji berwarna hitam 12 banding 3 kulit biji berwarna kuning dan 1 kulit biji berwarna putih. Pada persilangan ini terlihat bahwa semua kombinasi yang mengandung H besar berwarna hitam meskipun ada H besar. Sementara itu, kombinasi yang mengandung H besar tanpa disertai H besar akan berwarna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa H besar dominan terhadap H kecil bersifat epistasis terhadap H besar. Sebaliknya, H besar dominan terhadap H kecil bersifat hipostasis terhadap H besar, atau dengan kata lain, H besar epistasis terhadap H besar dan H besar hipostasis terhadap H besar. Kriptomeri merupakan peristiwa adanya sifat sentilan yang sebenarnya sendiri dengan sifat tersebut akan muncul pada kondisi tertentu. Saat gen dominan tersebut terjadi dengan gen peristiwa kriptomeri ditemukan pada persilangan bunga linaria makarana mengarah dengan gen A besar B kecil dengan homologi dengan gen A persilangannya. S1 A besar B kecil disilangkan dengan A kecil B besar menghasilkan gamet A besar B kecil B besar. F1 A besar A kecil B besar B kecil. Setelah mendapatkan F1 lalu silangkan lagi dengan F1 lainnya yang akan menghasilkan
banding 30 banding F1,7. Semua F1 berwarna ungu karena mengandung B besar yang mengandung sifat pH tinggi. Apabila disertakan F2 yang berwarna biru semuanya mengandung alfa dan B besar. F2 yang berwarna merah semuanya mengandung A besar tapi tanpa B besar, dan F2 berwarna putih semuanya merupakan kombinasi tanpa A besar. Berbiji merah dengan gabung berbiji putih. Ada 5 garis yang akan mempengaruhi kualitas warna merah pada 5 garis tersebut. Ditentukan dengan jumlah M dalam kombinasi geometri. Contoh, game dengan 4 merah game dengan 2 M merah sedang, game dengan 1 M merah muda, game dengan 4 M merah bawah, kualitas warna merah ditentukan oleh jumlah M dalam kombinasi Cryptomeric gen komplementer adalah gen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi sehingga memunculkan fenomen. Apabila ada salah satu gen yang tidak hadir, maka kemunculan tanaman fenomen tersebut akan terhalangi atau tidak sempurna. Contoh persilangan bunga Lathyrus odoratus. Pada persilangan bunga Lathyrus odoratus terdapat 2 gen yang saling berinteraksi untuk memunculkan pigmen bunga. Gen C sama dengan membentuk pigmen warna. Gen C kecil tidak membentuk pigmen warna. Gen P membentuk enzim penggerak. Gen P kecil tidak membentuk enzim aktif. Warna hanya akan muncul jika kedua gen hasil pigmen dan terikat enzim bertemu. Jika tidak, maka bunga akan berwarna putih. Misalnya B1 disilakan dengan putih, C besar, P kecil, C kecil, B besar, dan C besar, P besar, F1 sama dengan C besar, C kecil, B besar, P kecil. Satu gen homozigot, 2 gen heterozigot, 1 gen diresi disilakan dengan gen pasangannya dengan pola yang sama yang menghasilkan perbandingan relatif yang dihasilkan ungu sama dengan ungu 9, putih 7. Maka fitbah merupakan interaksi beberapa bagian yang mengakibatkan hilangnya suatu sifat keturunan dan memunculkan suatu sifat keturunan yang berbeda dengan induknya. Tetapi
sifat tidak akan muncul kembali pada generasi berikutnya. Contoh, persilangan ayam berjenggar dengan bentuk yang berbeda. Bentuk fenotip jenggar yang diamati antara lain kemudian setelah mendapatkan F1, kemudian disilangkan kembali dengan F1 lainnya dan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip 9 walnut, 3 os, 3 pi, dan 1 single. Dari hasil perbandingan ini ketahui bahwa perbandingan fenotip P2 yang dihasilkan sama dengan prinsip Mendel, akan tetapi P1-nya tidak mengikuti salah satu induknya, dan pada P2 muncul individu dengan sifat baru jenggar sebuah single. Muncul jenggar single disebabkan oleh adanya interaksi saling mempengaruhi antara gen yang resesif. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.